Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi hadhil qanah. Selamat datang kembali di channel ini yang mana sudah sekian lama, mungkin hampir setahun ya, hampir setahun kita nggak melanjutkan belajar bahasa Arab kita. Ikhwan rahimakumullah, Ana mulai sedikit kaku ini karena sudah lama nggak bikin video. Jadi gini, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita akan pelajari dari beberapa faedah-faedah yang Anda dapatkan di beberapa grup-grup pembelajaran bahasa Arab. Ya, jadi faedah itu banyak kan dikirim di-share sama Ustadz Fulan yang lain-lain. Nah akhirnya kayaknya kata Ana, ini sayang kalau nggak dibukukan. Lalu Ana kumpulkan, kemudian Ana jadikan PDF. Nah, jadi insya Allah kita akan baca faedah itu ya satu persatu insya Allah. Ya mungkin dalam satu video satu faedah, seterusnya nanti bisa dua ya, tergantung pembahasan lah. Nah, cuman, dalam kumpulan faedah-faedah itu tidak semua untuk pemula. Nah, jadi ada juga beberapa faedah di situ yang itu untuk ya istilahnya menengah ke atas lah ya. Pembahasannya tidak untuk pemula. Tapi ya nggak apa-apa. Siapa tahu antum paham, antum dapat faedah, ya bismillah aja. Untuk mempersingkat waktu, kita akan baca langsung. Nah, bagi antum yang pengen file PDF itu nanti bisa antum DM Ana di Instagram Ana nanti insya Allah Ana kirimkan kalau bisa ya. Oke, untuk tidak panjang-panjang, kita nggak panjang-panjang mukadimahnya, bahasa basinya nggak perlu panjang. Kita langsung baca di kitab ya. Nah, ini faedah yang pertama, yaitu sebentar ya. Al-faedah. Ini faedah ya. Dalam ini kita akan bahas faedah cara menggunakan atau cara mengucapkan sepatutnya atau sepantasnya. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan. Kita bisa memakai kalimat kana yanbaghi an yaf'al, kemudian kana al-mafrud an yaf'al, atau bisa juga kana yuftarid an yaf'al. Contoh pertama yang tertulis di sini, kana yanbaghi an tu'tiyahu syai'an akhar ghairul mal. Kita kasih harokat sedikit ya untuk bermudah. Kana yanbaghi an tu'tiyahu syai'an akhar ghairul mal. Sepatutnya kamu berikannya atau berikan kepadanya benda yang lain selain uang ringgit. Wah, ini kayaknya yang nulis orang-orang bukan Indonesia ini. Syai'an akhar, selain ghairul mal, selain harta ya. Selain harta. Ini contoh pertama. Kemudian contoh selanjutnya, kana yaftarid bihi an yabqa fi baitih. Kana yaftarid bihi an an yabqa fi baitih. Sepatutnya dia menetap di rumah. Tapi nanti setelah ini kita akan bikin beberapa, ini kan yang tertulis di sini dulu yang akan kita bahas. Di sini bisa pakai juga yanbaghi an yaf'al, ketinggalan kananya. Kita tulis dulu. Kita tulis kana yanbaghi an yaf'al, sepatutnya dia dia melakukan apa, misalkan dia melakukan itu, kok gitu sih, melakukan. Yanbaghi an ta'lam annaka tahtal muraqabah. Yanbaghi an ta'lam annaka tahtal muraqabah. Sepantasnya. Iya, ini kayaknya bukan bahasa Indonesia ini. Anda dapat ini kayaknya dari yang nulis bukan orang Indonesia. Kamu kena tahu, apa artinya kamu kena tahu? Sepantasnya atau sepatutnya kita ganti ya. Sepatutnya kamu tahu bahwa kamu. Ini sebagian belum ada koreksi memang.
bahwa kamu sedang diperhatikan atau di bawah pengawasan. Ini yang tertulis di sini. Nah, kita akan latihan beberapa lagi. Di sini kan kata pokoknya adalah sepatasnya atau sepantasnya titik-titik gitu ya. Kita kembali ke halaman lain. Nah, sebentar Anda setting dulu ya. Fontnya juga kita pakai tradisional Arabic aja. Nah, kita perbesar dulu. Oke, kita kembali ke tengah saja. Nah, oke. Misalkan sepatutnya kamu memakai baju ini pada acara ini. Maka kita memakai apa? Kana kita pakai kana yang bagi ya. Kana yang bagi an. Nah, kana yang bagi an ini sebenarnya kata pokoknya. Setelah an di sini kita pakai fi'il mudhari. Nah, kita pakai fi'il mudhari. Kita pakai fi'il mudhari ya, kita cocokkan kita mau apa. Kalau dia berarti nanti pakai kamu. Kalau kamu berarti pakai anta ya. Nah, anta. Tadi memakai, bahasa Arab memakai. La bisa yalbasu. Ini Anda pelan-pelan ya. Mohon maaf yang sudah lancar, ini kita sambil bantu teman-teman kita yang baru pemula ya. Jadi antum yang nonton yang sudah bisa dikatakan Arabic yang sudah expert ya, bukan noob, bukan pemula. Mohon maaf ini Anda sedikit pelan karena supaya bisa dapat faedah teman-teman kita yang baru belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab yang memakai itu la bisa yalbasu, memakai. Mungkin antum masih ingat cara menggunakan fi'il mudhari, itu sudah Anda bahas di beberapa video sebelumnya ya. Berarti kalaunya kamu ya talbas. Nah, talbas. Kita sukunkan aja. Kita nggak mau repot dengan baris-baris nahu. Nanti itu insyaallah bisanya dengan sendirinya antum nanti paham. Ini biar gampang. Talbas. Nah, berarti sini akan kita ganti. Yang bagi kita ambil dulu. Kok gini sih? Bentar. Naam. Nah, karena yang baginya kita ambil. Karena yang bagi kita jadikan di sini ya. Nah, nih. Karena yang bagi an kita ambil talbas. Karena yang bagi an talbas, baju ini berarti apa bahasa Arab ini? Hadza thawb. Di acara ini, ingat masih di fi hadzal barnamij. Disinilah pentingnya menghafal kosakata ya, sehingga kalau mau bikin contoh kita nggak bingung. Fi hadzal barnamij kana yanbaghi an talbas hadha thawb fi hadzal, seharusnya sepantasnya kamu pakai baju ini di acara ini. Itu contoh pertama. Contoh kedua, jadi kalau dari faedah yang kita dapatkan ini ya, di sini sepertinya kata pokoknya adalah yanbaghi dengan al-mafrud. Nah, ini dan ketiga ini yaftarid. Kanannya nggak dipakai nggak jadi masalah. Contoh misalkan ya, ini kita contoh pakai al-mafrud an yaf'al. Contoh. Al-mafrud sepantasnya masih sama. Setelah kalimat al-mafrud kita menggunakan apa? An ya. An pasti setelah an ini ya fi'il mudhari lah. Naam. Apa contohnya? Misalkan seharusnya kamu misalkan, atau seharusnya kita mengetahui beberapa berita ini. Ayo. Ana tulis sana. Seharusnya kita mengetahui beberapa info ini sebelum sebelumnya. Mohon maaf ya kalau salah-salah ketik ya, maklumlah belum pernah belajar di sekolah SD, jadi ya tolong dimaklumi.
Seharusnya kita mengetahui beberapa. Nah, ini bahasa Arabnya gimana? Kita pakai al-mafrud ya. Bisa kita pakai al-mafrud. Tadi karena yang bagi ya sama aja sebenarnya. Al-mafrud. Nah, di sini kita ambil dulu. Al-mafrud kita copy bawah sini. Nah, al-mafrud apa tadi? Seharusnya kita mengetahui. Ayo, masih ingat nggak apa bahasa Arabnya mengetahui? Bahasa Arabnya mengetahui kita tulis di sini ya. Nah, di sini mungkin langsung fa'il mudhari'nya aja. Ya'lam. Ya'lam. Atau bisa juga kita pakai apa? Ya'rif ya. Ya'rif. Ya'rif. Nah, seharusnya sudah kita dapat kalimatnya itu al-mafrud. Kita mengetahui ya tinggal kita ubah. Kita ambil ya'lam misalkan. Masih ingat kan? Tambahan, ya kan? Tambahan. Sebagaimana yang dicontoh sini. Al-mafrud an apa kira-kira? An-na'lam. Sukun kan aja. Tapi walaupun enggak dibaca sukun sebenarnya, cuman kita nyebutkannya sukun aja. An-na'lam beberapa info. Al-akhbar mafrud an-na'lam al-akhbar. Oh, ada ininya ya. Oh, pakai hadhihi berarti. Hadhihi al-akhbar sebelumnya min qabl. Nah, al-mafrud an-na'lam hadhihi al-akhbar min qabl. Ini bisa kita ganti-ganti di sini. Kita bisa pakai misalkan ada contoh lagi ya. Kita pakai yanbaghi. Ini misalkan pakai ini nih. Kana yanbaghi. Kita contoh begini. Nih. Kana yanbaghi. Lebihan. Kana yanbaghi an na'lama hadhihi al-akhbar min qabl. Pakai al-mafrud atau pakai yang di sini tadi. Ini kana yaftarid. Ya, kita pakai di sini coba, boleh? Kana yaftarid. Ya, tinggal ini aja kita copyin. Kana yaftarid an na'lama hadhihi al-akhbar. Nah, inilah contohnya ya. Jadi sebenarnya kita pembahasan ini adalah bagaimana cara merangkai kalimat dari kata pokok sepatutnya atau sepantasnya. Nah, maka ini kesimpulannya, kesimpulannya bisa kita menggunakan kana yanbaghi an yaf'al atau kana al-mafrud an yaf'al atau kana yaftarid an yaf'al, dan juga boleh kananya tidak kita pakai. Adapun contoh-contoh yang dalam kitab ini, kumpulan faedah ini ya. Nah, yang ini kita pakai untuk apa? Yang latihan ya. Contoh tadi kayak misalkan labisa yalbasu kana yanbaghi an talbas hadha thawb fil barnamij. Ana terjemahkan nih. Ya, untuk ingat ya. Seharusnya atau sepantasnya kamu memakai atau mengenakan baju ini dalam acara ini. Oke. Nah, ini tadi penggunaan al-mafrud, dan ini contoh yang lain. Seharusnya kita mengetahui beberapa info ini sebelumnya. Bisa menggunakan al-mafrud an na'lam hadhihi al-akhbar min qabl, atau bisa kita menggunakan kana yanbaghi an na'lam hadhihi al-akhbar min qabl, kana yaftarid an na'lama hadhihi al-akhbar. Baik, ini mungkin cukup sampai sini dulu. Sudah berapa ini? Menit keberapa ini? Ya, mudah-mudahan antum paham. Yang belum paham mudah-mudahan diberikan pemahaman. Yang belum semangat mudah-mudahan diberikan semangat untuk selalu belajar bahasa Arab, dan jangan lupa banyak-banyaklah menghafal mufradat. Nah, itu tadi ikhwan faedah kita untuk dalam video kali ini. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan di kesempatan waktu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, diberikan kesehatan, khususan mobil khusus nih yang sekarang lagi muntasyir fi kulli bilad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala penyakitnya itu ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Nanti tunggu kelanjutan pelajaran kita selanjutnya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Ya, terserah mau antum like atau enggak, itu terserah antum. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.